Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wani wa akhwat fillah, azani Allah wa iyakum, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Mas FM dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa sore ini kita bisa kembali hadir dalam kajian rutin kita di Masjid Da'watul Ikhlas Kompleks Pondok Pesantren Darul Qura Sepat Masaran Seragen. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam, Muliaan Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sore ini sampai pada halaman 99. Ya. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Wa rawa aidan min hadits Abi Hurairah wa sahhahahu walakin laisa fihi dzikrun nar wa hiya fi hadits Muawiyah 'inda Ahmad wa Abi Dawud wa fihi innahu sayahruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalbu bisahibihi fala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Artinya, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia Imam Tirmidzi mensahihkannya, akan tetapi tanpa menyebutkan api neraka. Sedangkan dia di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad dan Abu Dawud, di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya akan muncul suatu kaum dari umatku yang hawa nafsu atau bid'ah itu merasuki mereka sebagaimana penyakit anjing gila. Penyakit anjing gila merasuk ke sekujur tubuh penderitanya sehingga tidak tersisa darinya urat dan tidak pula persendian, melainkan penyakit anjing gila itu pasti merasukinya. Waqad taqaddama qauluhu, dan telah berlalu sabda Rasulullah SAW, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah.
dan orang yang mencari-cari cara untuk menghidupkan dan menyebarkan sunnah jahiliyah di dalam Islam. Sampai sini kita. Terus kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau berkata, Allah Ta'ala melarang tindakan mengikuti hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau wahai Rasul melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi rishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah menyesatkannya dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah menyesatkannya? Lanjutnya Syekh beliau mengatakan, orang yang kebenaran telah sampai padanya namun tidak mau menerimanya, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Allah menghukumnya dengan menutup hatinya sekalian, sehingga ia tidak menerima kebenaran sebagai hukuman baginya. Jadi mengikuti hawa nafsu itu adalah keburukan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim wajib mengikuti kebenaran, sama saja baik ia sesuai dengan keinginannya atau tidak. Jadi kebenaran itu sesuai dengan keinginannya atau tidak, maka wajib mengikuti kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti hancurlah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 71. Jadi mengikuti hawa nafsu adalah keburukan. Di akhir zaman hawa nafsu menyebar di tengah-tengah masyarakat, lalu dia menyusup dalam aliran darah mereka sebagaimana penyakit anjing gila, yaitu penyakit yang menimpa seseorang karena gigitan anjing, yang anjing itu terkena penyakit gila, menyebar ke dalam tubuh orang yang digigitnya. Bila anjing itu menggigit orang, maka air liurnya masuk ke dalam tubuh orang tersebut, di semua aliran darah dan sendi-sendi tubuh korbannya. Hawa nafsu itu menyebar kepada manusia sebagaimana penyakit anjing gila tadi. Ya, masuk ke seluruh tubuh manusia melalui darah dan persendiannya. Tidak ada yang luput sama sekali. Ini pembahasan yang menutup bab tentang apa? Keharusan kita untuk masuk Islam secara kafah. Ya. Masuk Islam secara kafah. Jadi ikut ke dalam ayat atau hadis yang
sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan hawa nafsu. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti arahan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bukti bahwa kita masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jadi mengikuti kebenarannya dan meninggalkan hawa nafsu. Ya. Yang mana kalau hawa nafsu tadi diikuti, itu bisa membahayakan seseorang. Seperti bahayanya penyakit anjing gila tadi. Ya. Jadi anjing gila itu kalau udah kena penyakit ini dia pasti kurus krempeng. Kulit-kulitnya rusak. Itu yang pernah kita lihat. Dia pasti akan menjadi kurus, nggak doyan makan, ya. Kemudian rusak kulitnya, bagian telinganya hancur, ya. Kemudian akhirnya mati. Jadi Islam seseorang bisa rusak, seperti rusaknya tubuh anjing yang kemasukan penyakit anjing gila tadi. Maka kita harus bisa mendudukkan hawa nafsu di bawah Al-Quran dan Sunnah. Jadi terima arahan dari Allah dan Rasulnya meskipun bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu kita sulit untuk menerima. Mungkin karena berat, mungkin karena sulit. Ya. Hawa nafsu adalah selalu menyuruh kepada ammarah bisu, kepada keburukan. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, halaman 103. Yaitu bab ma ja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab keterangan bahwa bid'ah itu lebih berat bahayanya dibandingkan dosa-dosa besar lainnya. Kita baca bawahnya. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Termasuk dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ardi. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah pencipta langit dan bumi dengan penciptaan yang bagus dan indah tanpa ada contoh sebelumnya. Di sini ada kata badi'. Badi' itu bid'ah juga diambil dari kata itu, badi', bada'ah. Jadi sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Yakni Allah Azza wa Jal menciptakan dan mengadakan langit dan bumi dari ketiadaan yang sebelumnya nggak ada sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Terus jadi ada. Jadi bid'ah adalah sesuatu yang diadakan. Ini secara makna bahasa. Bahasa Arab. Itu sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Adapun secara syariat, kata Syekh Shalih Fauzan, maka dia adalah mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama yang tidak memiliki dasar ya, atau tuntunan dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mengadakan ibadah yang tidak memiliki dasar. Karena asas ibadah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya terima jadi. Coba jangan garis bawah ini. Tauqifiyah itu terima jadi. Paketan dari Allah dan Rasulnya. Tauqifiyah. Jadi asasnya ibadah, dasarnya ibadah itu ya tauqifiyah. Paketan dari Allah dan Rasulnya. Terima jadi, sehingga memerlukan dalil dari kitabullah Al-Quran
dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa yang tidak berdasarkan dalil, maka dia adalah bid'ah yang tercela dan tertolak. Karena Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, jadi hari 9 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah pas haji. Rasul posisinya di padang Arafah, sedang wukuf. Harinya hari Jumat waktu itu. Telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, kata Allah. Dan telah aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Jadi ayat ini turun pas Rasulullah sedang haji. Sedang wukuf di padang Arafah. Haji yang terakhir, haji wada'. Posisinya di padang Arafah hari Jumat. Tanggal 9 Dzulhijjah. Allah menyatakan bahwa dia telah menyempurnakan agama ini sebelum Rasulullah SAW wafat. Maka tidaklah Rasulullah SAW wafat kecuali agama ini sudah sempurna bagi umat. Jadi apapun yang diada-adakan sesudahnya di dalam agama ini maka dia tertolak. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan suatu hal baru dalam urusan agama kami ini yang bukan dari ajarannya, maka dia tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam sebuah riwayat, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan perkara agama kami, maka perbuatan itu tertolak. Hadis riwayatnya Imam Muslim. Jadi bid'ah itu yang dimaksud Rasulullah SAW bahwa setiap bid'ah itu sesat. Ya, setiap kesesatan ada di neraka itu yang berhubungan dengan apa jemaah? Berhubungan dengan agama. Berhubungan dengan ibadah. Ini yang kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Sedek-sedek bid'ah, sedek-sedek bid'ah. Enggak usah nggak HP, HP enggak ada di zaman Rasul. Enggak usah naik motor, motor enggak ada di zaman Rasul. Enggak usah naik mobil, naik unta wae. Saking anyelnya mereka itu ngomongnya begitu. Raimu lu bid'ah. Rame ngeten niku. Raimu ra ono ning zaman Nabi jadi. Nah, jadi ketika orang itu disinggung masalah amaliyah, bid'ahnya yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah gitu ya. Dia malah ya gemesnya itu nyinggung bid'ah yang enggak nyambung gitu. Bid'ah dalam masalah dunia atau bahasa tadi. Bahas pesawat lah, bahas HP, bahas apa-apa yang secara duniawi tidak ada di zaman Rasul. Bid'ah yang dimaksud bukan itu. Bukan yang masalah dunia. Kalau masalah duniawi yang dulu di zaman Nabi nggak ada, terus sekarang kok ada, itu nggak ada larangannya. Itu di monggo kersokan, disilahkan, persilahkan sama Rasulullah SAW. Dalam kitab Sahih Bukhari dikisahkan bahwa para sahabat yang petani kurma, ya, para petani kurma itu pada suatu hari mereka mengawin silangkan kurma satu dengan yang lain. Ini putik sarinya ketemu dengan benang sari, dikawinkan gitu. Sehingga nanti buahnya itu jadi bagus. Terus perbuatan para sahabat ini diketahui oleh Rasulullah. Rasul kan nggak pernah ngajarin kayak gitu, masalah ngawinkan kayak gini. Terus akhirnya Rasul menegur.
Ketika ditegur oleh Rasulullah, ya para sahabat akhirnya berhenti. Ketika berhenti mengawin silangkan kayak gini, merekayasa seperti ini, akhirnya apa? Panen kurmanya nggak bagus. Hasilnya nggak bagus. Karena kadang kalau nggak ada angin jemaah, itu nggak akan pindah itu benang sari, petik sari, kurma jantan, kurma betina. Jadi nek jenengan nandur kurma ning ngarep omah, kok rawuh-wuh, lah wong dhewean gak ono koncone. Kurma itu juga butuh pejantan. Ada betina, ada bejantannya. Nah kita biasa nandur pelem, nandur apa, sok-sokan nandur kurma, ngarep omah. Oh gak wah-wah ya. Kontur tanah kita juga nggak pas. Suhu, cuaca itu juga mempengaruhi. Kadang nggak percaya juga kalau ada di sebuah mana daerah di Indonesia ini kurmanya subur, makmur. Kita kurang percaya kan. Mau direkayasa apa itu kan gitu. Karena kurma itu memang tanaman yang khas. Butuh panas tertentu. Ya, maka panennya mesti di musim panas. Tahu sendiri panasnya Saudi berapa derajat. Ya. Indonesia panasnya berapa? Enggak seberapanya Saudi. Kita musim tropis. Di tanamannya bukan kurma. Ya duren, pelem. Nah akhirnya berhenti para sahabat tuh. Ketika berhenti akhirnya hasilnya kurang bagus. Semenjak itu akhirnya Rasul bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, dihafalkan. Sehingga ketika ada orang yang tidak sepakat dengan apa bid'ah begitu, bahasnya bid'ah agama, diseretnya ke bid'ah dunia gitu ya. Nggak nyambung tadi, sampaikan ini, kejadian ini. Rasul mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu ya tentang urusan dunia kalian gitu. Artinya soal dunia ya udah antum a'lam gitu. Akhirnya apa? Rasul membiarkan para sahabat begitu. Begitu dibiarkan akhirnya betul rekayasa yang dilakukan para sahabat dalam urusan pertanian kurma ini membawa dampak yang luar biasa. Kurmanya jadi bagus-bagus. Dan itu dilakukan sampai hari ini oleh para petani kurma. Ada rekayasa dikepiok-kepiok kayak gitu loh. Manggarnya itu dikepiok-kepiok kan. Dipotong, dipindah. Gitu. Kalau enggak gitu, enggak arti. Dan kita harus bisa mengidentifikasi mana pohon kurma yang jantan, mana yang betina. Ya. Nah dari kaidah tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, itu kaidah. Bahwa dalam urusan dunia silahkan kalian lebih tahu. Bikin sesuatu yang baru yang tidak pernah ada di zaman Rasul ya monggo-monggo silahkan. Dalam masalah dunia silahkan maju ke depan. Berpandangan ke depan. Sehebat-hebatnya, secanggih-canggihnya silahkan. Mau nambah-nambah, mau ngurang-ngurangi, mau modifikasi. Mau bikin kreativitas kayak apapun, masalah transportasi, telekomunikasi, masalah apa? Makanan, minuman, monggo. Dipersilahkan. Karena urusan dunia itu, hukum asalnya apa? Mubah. Al-aslu fil asya'i, al-ibahah, hukum asal dalam masalah duniawi itu mubah. Apa makna mubah? Ya boleh saja. Kapan menjadi nggak boleh? Ketika makosidnya, jadi fungsinya. Gitu. Jadi hukum HP bisa haram, bisa wajib, bisa makruh. Ya tergantung fungsionalnya. Itu dalam masalah dunia itu hukumnya tergantung fungsi. Bisa jadi wajib dia ketika untuk hal-hal yang wajib hukumnya. Kendaraan juga begitu. Kita nggak bisa sampai tepat waktu ngaji di sini tanpa adanya motor. Hukumnya ngaji itu wajib, maka keberadaan motor wajib. Kita nggak bisa tepat waktu ke masjid untuk sholat jamaah. Bisa dari rumah jalan kaki, tapi telat terus, ketinggalan terus, karena jaraknya agak jauh.
Maka keberadaan sesuatu yang bisa nganterin kita ke masjid tepat waktu, gak ketinggalan takbiratul ihram imam, entah itu sepeda ontel, entah itu motor, entah itu mobil umpamanya, maka itu jadi wajib karena sholat di masjid itu wajib bagi laki-laki. Cara memahaminya seperti dalam masalah dunia. Motor juga bisa jadi haram ketika fungsinya untuk jambret, untuk begal di jalan, untuk apa? Ke tempat prostitusi, ke tempat perjudian. Dia bisa sampai ke tempat maksiat gara-gara transportasi itu. Maka dia hukumnya seperti maksiat itu. Ngerti ya? Ini masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah ibadah, Rasul nggak bilang ya silahkan kalian a'lam, itu enggak. Ya, Rasul bilang ma'ana alaihi wa ashabi, gitu udah. Itu tahun berapa? Ya tahun Hijriyah, awal-awal Hijriyah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Sampai sekarang 1000. Ya. 144 Hijriyah umpamanya. Ya udah. 1444 Hijriyah, ya perkataan itu masih berlaku. Bahwa agama itu harus mundur ke belakang. Agama dalam masalah ibadah harus kembali ke zaman Rasul dan para sahabat. Agama nggak boleh di otak-atik tauqifiyah nih wow. Tauqifiyah itu paketan, terima jadi. Nggak boleh direkayasa, dimodif-modif. Nabi ngajarin sholawat. Ya wes sholawat yang diajarkan Nabi itu yang kita amalkan. Nggak boleh ditambah-tambahi musik, ditambah-tambahi aransemen, tambah-tambahi biduan-biduan. Nggak benar. Diikutkan ke pop, rock, apalah itu nggak bisa. Sholawat itu ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dan Allah kerjakan. Itu sholawat. Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Tapi untuk sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala. Allah perintahkan untuk sholawat, Allah juga bersolawat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Jadi itu ibadah sholawat itu. Maka bagaimana sholawatnya Nabi, itu yang kita amalkan. Tanpa harus bikin baru. Sholawatnya inilah, sholawatnya itu, khasiatnya ini, khasiatnya itu. Kalau ada yang baru seperti itu, sebagus apapun, maka kembalikan ke hadis tadi. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru, sholawat baru, zikir baru, amalan baru, apapun yang baru dalam masalah agama, fahuwa raddun, pasti dia tertolak. Ai ghairu makbulin, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep beragama ini ya harus benar-benar dipegang teguh. Ya, dipegang teguh, difahami dengan matang, diilmui, difahami, dan disiapkan ketika kita suatu saat akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepakat dengan pendapat seperti itu. Ya. Harus bisa mempertahankan kebenaran dengan ilmu. Iki apa sithik kok bid'ah. Bid'ah itu disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu berpesan bid'ah itu sesat itu setiap apa? Setiap beliau tausiah. Setiap beliau ceramah, setiap beliau khutbah, itu mesti ada kata-kata apa? Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalimat ini selalu diulang-ulang sama Nabi setiap kali beliau tausiah ke sahabat. Setiap kali khutbah. Menunjukkan bahwa ini penting. Jangan alergi dengan kata bid'ah.
Bid'ah ini kalau nggak disampaikan ke masyarakat, nggak paham bahayanya, bisa mengancam kemurnian agama. Ya, sholawat itu hanya hak prerogatifnya Rasulullah yang buat. Satu-satunya yang bikin redaksi sholawat itu ya Rasulullah SAW. Selain Rasulullah ya nggak boleh. Tapi itu isinya pujian-pujian yang bagus untuk Rasulullah. Kan bagus semua isinya, iya. Kalau memuji, puji aja Rasulullah SAW. Tapi jangan dinamakan sholawat. Sholawat Nariyah, sholawat Jibril, sholawat apa, sholawat apa. Yang itu isinya, redaksinya pujian-pujian untuk Rasul. Bahkan pujiannya itu overdosis. Pujian-pujian yang kalau Rasul mendengar sendiri umpamanya. Rasul nggak redho itu. Karena sifat-sifatnya hampir diserupakan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasul dianggap tahu yang gaib. Rasul dianggap bisa menyembuhkan. Rasul sendiri sering sakit. Nggak minta kesembuhan kecuali kepada Allah. Rasul nggak ngerti kejadian besok. Tentang ruh aja Rasul menunggu wahyu. Rasul nggak ngerti masa depan kecuali jika diberitahu oleh Allah SWT. Tapi sifat-sifatnya di beberapa redaksi sholawat itu ngeri. Jadi tidak semua yang baik-baik itu boleh diatasnamakan Rasulullah SAW. Nah, ini konsep beragama yang harus dipegang teguh tadi. Ya. Ma'ana alaihi wa ashabi itu jabarannya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika bahas bid'ah dalam agama, orang sering nyanggahnya malah apa tadi? Bid'ah masalah dunia. Apa bid'ah. HP-mu ya bid'ah. Ya enggak apa-apa. HP memang boleh. Rasa numpak motor, numpak unta wae. Ora apa-apa numpak motor, numpak unta juga enggak masalah. Numpak kuda juga, karena ini babakan yang bukan bahaya. Yang bahaya itu dengan dikir ditambahi dengan joget-joget. Dukir sambil nyanyi-nyanyi. Ya, ditambahi ini itu, khasiatnya ini itu. Ada jamaah yang nanya, Ustaz, saya ini umurnya udah lumayan, senior. Tapi belum dapat jodoh juga Ustaz. Gimana? Enten boten amalannya. Enten boten doanya. Gak bisa kita ngarang, oh jenengan amalkan ini. Ini adalah doa, ya, sanatnya dari saya sendiri. Oh kobil tuh Ustaz. Gak bisa gitu. Kobil tuh Pak Kiai. Ada memang amalan khusus. Ya kita kembalikan supaya dia husnudzon kepada Allah. Bahwa dia belum didatangkan jodohnya itu. Ya bukan berarti nggak ada. Dari miliaran manusia ini pasti ada salah satunya. Dia hanya suruh husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Itu sudah ditulis sebelum dia lahir. Bahkan sebelum langit ini diciptakan. 50.000 tahun sebelumnya. Jodoh kita itu udah digariskan. Saya dapat orang Klaten, itu 50 tahun sebelum langit bumi diciptakan udah ada di sana. Dan dengan dapat istri yang sekarang, itu sudah ada. Nggak ada yang berjodoh, nggak berjodoh, semua berjodoh. Kalau nggak di dunia, di akhirat disiapkan jodoh. Husnudzon ini. Dan itu pasti yang terbaik. Dikira jomblo terus tuh jelek, enggak juga. Jadi ada nggak amalannya Ustaz? Nggak ada amalan. Nah, takutnya dia mengharapkan amalan tertentu nih, wow, sholato, telung rekaat, umpama. Tengah wengi, ada amalan-amalan yang aneh-aneh gitu. Ini baca surah Al-Waqi'ah, baca surah Al-Mulk, baca surah Yasin, baca ini sholawat ini 1000 kali, baca sholawat ini 4 kali, utangmu lunas. Rata nyambet gawe, sholawatan terus 4.444 kali. Tangi lunas. Kok mboten lunas Pak Kiai? Mboten nampuh niku amalannya itu. Nah itu aja. Tak percaya dan sebagainya. Jadi
Hati-hati dengan seperti itu. Itulah konsep beragamanya memang saenake dhewe kayak tadi. Penyakit anjing gila kalau sudah merasuk ke sebuah anjing, rusak itu anjingnya. Hawa nafsu itu tadi. Jangan sampai merasuki diri kita sehingga menganggap kita ini pantas. Terus kewanen, atas ya kewanen. Akan delen gitu. Memproduksi sendiri amalan-amalan yang dia nggak berhak sama sekali. Pokoknya enten dalile diamalkan. Walaupun orang-orang nggak mengerjakannya. Katakanlah kalau nggak ada sama sekali. Kok jelas ada dalilnya, amalkan itu. Walaupun sendirian. Nggak ada dalilnya, tinggalkan. Walaupun satu kampung, satu negeri mengamalkannya. Itu konsepnya begitu. Madep, mantep, derek. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang di kuburan nanti itu kita nggak ditanya tentang tetangga kita. Di kuburan nanti kita nggak ditanya tentang teman-teman kita kaum muslim, ditanya. Di kuburan nanti kita ditanya cuma satu orang aja, tentang satu orang saja. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Kita nggak ditanya sopo ustadmu, sopo gurumu, sopo kiaimu. Kita ditanya siapa nabimu? Sulit jawab nanti di kuburan. Kalau di dunia kayak gini gampang, Muhammad SAW. Di kuburan nggak semudah itu. Karena yang dimudahkan Allah adalah yang memang meniti jalannya Rasulullah dan sunnahnya Rasulullah dan nggak mau beragama kecuali agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia akan lantang menjawab Nabi Muhammad SAW. Kita ditanya tentang seorang ini, apa yang sudah kamu lakukan dengan sunnahnya, apa yang sudah kamu lakukan dengan tuntunannya. Kita nggak ditanya tentang guru kita, teman-teman kita, tetangga kita nggak ditanya. Satu orang ini yaitu Rasulullah Muhammad SAW ini kita akan ditanya. Begitu pertanyaan ini sukses kita jawab, maka tahapan-tahapan berikutnya akan semakin mudah. Ya, maka Utsman bin Affan itu kalau di kuburan sering nangis. Disebut neraka beliau jarang nangis. Disebut surga beliau jarang nangis. Tapi ketika di kuburan nangis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Anda kalau di kuburan nangis? Kata Utsman bin Affan, kuburan itu awwalu manazilil akhirah. Jadi pertama kali gerbang akhirat itu ya kuburan itu. Jika di kuburan dia udah mudah urusannya, kuburan udah sukses dia, udah mudah urusannya. Ya, didudukkan malaikat, ditanya malaikat, mungkar dan nakir. Semua ditanya cuma. Gak ada yang gak ditanya. Pertanyaannya sama, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka. Itu. Pertanyaan anak PAUD. Kalau di sekolahan, pertanyaannya anak SD, anak TPA. Ya, bukan pertanyaan anak kuliah nggak akan ditanya tentang itu. Tapi orang-orang yang kuliah, orang-orang yang profesor, doktor, kalau nggak paham agama, kesulitan jawab seperti pertanyaan PAUD tadi. Malaikat, aku duwe KTA ini kartu saya dulu di Indonesia ikut organisasi ini. Oh ya wis lolos. Iya sampai naik dhewe. Jadi ini kon nunjukne napa kartu organisasi tertentu. Malaikatnya didoi kartu terus. Kok jari ini malaikat gak bakal nakoi. Percaya omongannya kayak gitu. Dikisahkan misalnya ini seorang kiai meninggal karena dia waliullah. Sampai hari ini malaikat mungkar dan nakir itu gak kober nakoi deh. Lah apa lah kuburannya rame terus. Ini apa? Ya. Akidah agama tapi tinggal dagelan gitu. Dan itu percaya semua, percaya semua. Dan yang paling kita sayangkan adalah berani-beraninya orang yang mengaku ngerti agama, masalah agama, tapi bicara masalah gaib seperti dia dongeng kepada orang-orang itu. Terlalu berani. Dan itu pasti bohong, udah pasti bohong. Dari mana dia tahu itu? Jenengan tumut organisasi A, tunjukkan kartune jenengan niku, mungkin malaikat bakal nggih
ninggalkin jenengan mantuk-mantuk mawon. Awet jenengan pun dijamin kalih sesepuh-sesepuh yang di organisasi. Ngawur. Jadi nggak ada pertanyaan mungkar nakir untuk warga organisasi tertentu. Wah, luar biasa ya. Bisa ngomong sampai segitu. Ini salah satu contoh bahwa ada beberapa memang supaya nampak lebih mendoktrin jamaah itu dikisah-kisahkan kisah-kisah yang takhayul, khurafat, tentang mimpi-mimpi. Ya. Ini berbahaya. Jadi itu tadi. Jadi bid'ah yang dimaksud bahwa bid'ah itu sesat, nggak ada bid'ah itu baik, nggak ada. Itu adalah bid'ah yang terkait dalam urusan agama, urusan ibadah. Kulluha finnar, semua di neraka. Kullu bid'atin dhalalah, tanpa kecuali. Tapi kalau dalam masalah duniawi, ini bukan ranah yang disebut Rasul dalam perkataan tadi. Jadi kullu bid'atin dhalalah itu ya bukan duniawi. Jadi kullu bid'atin fiddin. Gitu. Semua bid'ah dalam masalah agama tentu. Jangan malah diantem dengan tadi pembahasan-pembahasan yang nggak nyambung. Maka perlu didudukkan masalahnya, perlu dijelaskan secara rinci. Bahwa masalah duniawi itu dipersilahkan oleh agama kita ini sehebat-hebat, secanggih-canggih. Asal membantu maslahat kehidupan manusia. Ya, menjadi lebih mudah lagi hidup di dunia ini, persilahkan. 10 tahun yang lalu, okay, mungkin kita ini belum menjumpai kemudahan teknologi yang seperti hari ini. 20 tahun yang lalu lebih asing lagi. 30 tahun, 40 tahun, maka mbah-mbah kita sekarang ini mungkin delok cah nom-nom nyekel HP. Paling mau delok ya Allah, iki lagi ngopo, ngomong dewe. Mbah dijak telekonferensi, mbah dijak video callan. Gumun karena dia di zaman dulu nggak ada. Kok ada sekarang? Ya monggo, misalnya nanti bisa lebih canggih lagi, itu tidak masalah. Dalam masalah duniawi, ya, kereta api super cepat, mau kereta api listrik, motor listrik, itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum a'lam, kalian lebih paham. Silahkan. Tapi urusan agama, ibadah, wajib balik ke zaman Rasulullah dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasidin al-mahdiyyin. Kalian wajib kembali kepada sunnahku, kata Rasul, dan sunnahnya para sahabat. Gak bisa direkayasa, menyesuaikan zaman. Gak bisa. Ya. Maka ada usulan di Blitar kemarin misalnya, ada orang sholat, sholat ini nganggo basa Jawa. Sholat basa Jawa. Jadi bismillah diganti dengan artinya Jawa. Allahu Akbar gak pakai Allahu Akbar. Tapi Allah Maha Agung. Gak sah sholat. Sholat gak bisa direkayasa. Ditambah-tambahi, dimodif supaya ben cocok dengan zaman, gak bisa. Begitu pula dakwah. Dakwah ya bagaimana Rasul dulu dakwah. Konten-kontennya seperti apa itu yang kita ikuti. Gak bisa. Dakwah dicampur dengan nada. Nada dan dakwah. Ben podo seneng. Ben ragaring. Gimana? Akhirnya ngaji campur musik. Gak bisa. Dakwah campur dengan film. Karena orang-orang sekarang suka film. Film itu padahal fiktif. Fiktif itu bohong. Dakwah dicampur dengan film. Gak bisa, gak boleh. Dakwah itu ibadah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik baginya, lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah di jalan Allah. Dakwah itu ibadah. Gak bisa dicampur-campur begitu. Nah, campur musik, campur film,
terus bikin cerpen, cerbung, bikin kisah novel, nggak bisa. Harus fakta. Tulisan harus nyata. Nggak boleh itu imajinatif. Tokoh-tokohnya imajiner, tokoh-tokoh bayangan, tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh imajinasi, penulisnya nggak boleh. Sebagus apapun tulisan itu, sebagus apapun film itu, wah gara-gara nonton film ini, nulis itu, baca itu, banyak orang menangis sih, gimana? Banyak orang bertobat. Dakwah itu ya nilai keberhasilannya bukan di ujungnya, bukan di hasilnya, tapi di proses. Kalau dakwah itu diukur keberhasilannya dari ujungnya, dari outputnya, maka para nabi dan rasul gagal dakwah. Karena apa? Ada nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Ada rasul pengikutnya cuma 1, 2. Ada rasul pengikutnya cuma 5. Cuma rohdun. Gak lebih dari 10. Apakah kita mau katakan rasul ini gagal? Karena memang hasil itu bukan wilayahnya rasul, bukan wilayahnya ustadz, bukan wilayahnya da'i. Itu wilayahnya Allah SWT yang memberikan taufik hidayah kepada orang-orang yang dia seru. Da'i, rasul, ustadz, guru itu hanya disuruh fokus fokus ke prosesnya. Jangan sampai menyimpang gitu aja. Hasil wabillahi taufik wal hidayah. Serahkan kepada Allah. Tapi kita kadang demi untuk disukai menyesuaikan selera. Campurlah dengan musik itu tadi. Campurlah dengan yang disukai oleh masyarakat. Enggak gitu konsep dakwah. Ibadah itu tauqifiyah termasuk dakwah juga. Enggak ada yang berani mengotak-atik dakwah orang yang paham betul konsep ibadah. Coba antum jumpai asatidzah gitu. Enggak ada. Yang nyampur nasid aja langsung tegur. Ceramah Dr. Syafiq Reza. Ada iringan nasidnya. Beliau marah. Kadang teman-teman ikhwan-ikhwan ini suka masuk-masukkan nasid-nasid ke backsound ke ceramahnya ustadz-ustadz itu. Nah itu beliau marah itu. Gak rela, gak redo. Jadi jangan sembarangan asatidzah kita gak suka begitu. Tapi ikhwan-ikhwan yang kadang baru hijrah. Ya, hijrahnya dari musik rock, tapi nasid masih digemari. Itu kadang suka ngasih backsound latar musik ke ceramah-ceramah ustadz. Boleh wah kayak gitu. Yakin ustadz-ustadz kita nggak ridho itu. Ustadz Khalid Basalamah dakwahnya dipotong terus dikasih iringan nasid, nggak ridho beliau. Yang paling sering Ustadz Syafiq Basalamah. Beliau juga menyatakan di forum Multaqat Doa itu beliau nggak ridho. Bagi siapapun yang menambahi suara iringan-iringan itu nasid maupun apapun di itu potongan-potongan video dakwah beliau. Jadi kita jangan dipusingkan hasil, pusingkanlah dengan proses. Hasil katakanlah zong, nggak ada yang ikut, nggak ada yang mau hadir, itu bukan urusan kita. Para nabi, para rasul begitu. Para ulama ya begitu juga. Sehingga proses ini harus dipegang keras dalam beribadah. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini belum masuk kepada pembahasan bahwa bid'ah itu lebih kejam daripada dosa besar yang lainnya. Ini baru masuk tentang definisi bid'ah secara bahasa dan juga tentang bahayanya. Jadi bid'ah itu dosa besar nomor pinten, tahu nggak? Bid'ah itu dosa besar nomor berapa? Nomor 2 setelah syirik. Syirik itu merusak syahadat la ilaha illallah. Merusak keikhlasan, merusak kualitas ibadah. Kalau bid'ah merusak kualitas syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasul. Jadi bid'ah itu lawannya sunnah Nabi Muhammad. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu secara nggak langsung menuduh Rasulullah itu nggak komplit menyampaikan risalah.
menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Lah bukti ini ditambah-tambahi piyambak kali orang-orang yang berani berbuat kita nganggepnya Rasul burung komplit. Nah, itu tuduhan yang sangat berani kepada syahadat yang kedua tadi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kemudian sebelum kita tutup, mungkin ini bisa informasi ini bisa bermanfaat bagi jenengan, mungkin bagi putra putri ini, putra nih mohon, putra, anak, cucu, mungkin dari jenengan atau tetangga atau keluarga yang mungkin kemarin nggak diterima di pondok yang ini, Abbas atau di pondok yang mana, maka bisa diarahkan ke pondok Darul Qura kita ini. Ya. Kita juga murah, bulanannya cuma 550. Uang masuknya sudah hampir 3 jutaan, murah sekali. Dan ini alhamdulillah udah hampir 10 anak. Hampir 10 anak yang konfirmasi. Insya Allah gurunya juga ada saya, ada beberapa ustadz yang lain, ada yang hafid 2 orang atau 3 orang. Dan insya Allah di sini asramanya di lantai 2 masjid ini. Kapasitas 30 jika diberikan izin oleh Allah SWT terpenuhi, maka alhamdulillah. Kalau enggak, maka seadanya itu kita akan didik, kita akan bimbing. Dan ini menjadi solusi dari pondok-pondok yang lain yang memang membludak. Ya. Ibnu Abbas sudah nggak mampu menampung, Al-Ukhuwah juga terbatas, Membukhari terbatas. Begitu juga di pondok-pondok lain, biayanya juga mahal-mahal. Terus yang mondok ya ramung siji. Masih mbake sekolah kabeh ning pondok, adine nyusul ning pondok. Ben tanggal 6 ngeluh. Bayar bareng-bareng jutaan-jutaan. Nah, ini maka kita ngasih solusi, tolong dukungannya, ya. Ini sederhana pondok kita, tapi juga dalam masa rintisan, ya. Semoga dimudahkan Allah untuk kemajuan-kemajuan yang akan datang. Mohon bisa diinformasikan, kita masih buka terus sampai kuota terpenuhi. Sampai bulan Juli. Jadi masih ada sekitar 20-an atau 25-an. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu matur nuwun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.